Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini untuk pembacaan yes di Desember Twin Flames ya, untuk Divine Masculine pembacaannya kali ini. Tadi aku udah buat yang Divine Feminine, so kalau kamu belum lihat cek aja di situ. Ya, dan ini kita bakal melihat energi keseluruhan, secara kehidupannya bakal gimana. Yang terkait dengan kamu ataupun tidak terkait dengan kamu. Oke. Karena memang perjalanan Twin Flames adalah perjalanan di mana kita harus melihat, kita harus mampu juga menyadari setiap dari kita mempunyai karma dan takdir kita masing-masing. Ya, ada kemarin kakak yang komennya kalau nggak salah gimana caranya lihat ciri-ciri Twin Flames. So sebenarnya aku udah sering ngomongin ya, dulu juga videonya pernah aku buat, cuman aku nggak tahu bakal aku buat lagi apa enggak. Cuman yang pastinya yang selalu aku bilang adalah perjalanan Twin Flames adalah perjalanan yang akan menyadarkan kamu tentang mau apapun yang terjadi antara kamu dengan dia. Perjalanan yang harus kalian jalani ya, di awal-awal adalah tentang perjalanan masing-masing secara spiritual. Dan setelah menyadari jalan takdir kalian masing-masing, apakah kamu memilih untuk berada di posisi menunggu, menanti dia, atau kamu mau keluar dari energi ini ya, karena pilihannya justru malah ya quite of kontradiktif ya, karena kayak kamu akan masuk di fase yang menyadari ya, label Twin Flames dan Masculine pun bisa menyakiti kamu. Sampai kamu paham fase itu, kamu akan mengerti apa yang aku bilang sekarang. Oke. Tapi kita fokus untuk pembacaan Divine Masculine sekarang gimana? Ya. Oke. Kita lihat oracle-nya sama-sama. Oke. Divine Masculine Energy Goddess of the Moon di sini ngasih lihat energi tentang perjalanan hidup ya, seperti layaknya bulan yang terkadang begitu terang lalu kehilangan cahayanya ya. Jadi di sini terlihat sekali Divine Masculine ya, menyadari kalau dia udah membohongi diri dia sendiri, hidup dia sendiri untuk ngerasa dia bisa happy bahagia tanpa kamu. Tapi sebenarnya kamulah orang yang menunjukkan dia arti kebahagiaan ya, arti cinta itu sendiri, arti kasih sayang itu sendiri yang bermain dalam hidup ya. Kamu yang menunjukkan dia hal-hal yang benar-benar apa itu kebahagiaan. Dia yang terlalu membohongi diri sendiri, cukup munafik ya, dan ngerasa kamu berlebihan, kamu sok tahulah, kamu sok gimana gitu dalam hidup. Dan dia menyadari justru kamu mengatakan apapun yang kamu katakan, yang kamu jalani, semuanya benar, semuanya pas gitu ya. Dan kamu membuat dia lebih seimbang dalam hidup sekarang. Dan mau gak mau dia mengakui penyesalan terbesar dia dalam hidup adalah saat dia ya melihat masa depan dan kebahagiaan dia itu hanya bersama dengan kamu. Itu hal yang menyakitkan dalam hidupnya dia adalah saat dia harus menyadari kamu mungkin memilih untuk gak bersama dia lagi, kamu memilih untuk gak bareng dia lagi, dan dia kayak sedih, dia gak terima kenapa kamu seperti itu. Dia inginkan dan dia harapkan ya kamu menjadi bagian dalam hidupnya dia ya. Kamu menunjukkan arti cinta, arti kebahagiaan dalam hidup yang gak selama ini dia kira ada, dan kamu menunjukkan itu semua di saat dia gak percaya akan cinta, akan kasih sayang. Dan dia bisa apa saat dia menyadari ya kamu mampu ya menjalani hidup sebaik-baiknya tanpa dia, dan gimana dengan dia. That's it.
Itu yang dia rasakan. Sekarang divine masculine ngerasa, dia baru membayangkan, dia baru berimajinasi kalau hidup dia itu tanpa kamu tuh bakal gimana ya. Hidup dia kalau kamu jauh, dia baru ngerasakan, dan dia ngerasakan dia bakal hancur. Kayak gini aja juga udah ngerasa sakit hati, ngerasa kecewa dalam hidup ya. Gimana kalau kedepannya, gimana kalau kamu nggak ada, gimana kalau kamu ninggalin dia dan benar-benar menutup semua kontak, lost kontak. Itu ketakutan terbesar dia. Jadi di sini aku ngelihat dia ada ego yang cukup besar. Dia pengen untuk kamu tetap kepoin dia, kamu ada untuk dia walaupun kalian nggak bareng sama-sama, dan itu sedikit memberi makan egonya dia ya. Hati-hati, ini bisa menjadi jebakan untuk kamu divine feminine. Kalau dia bukan orang yang belum benar-benar belajar akan kesalahan dia bisa memanfaatkan ini untuk ngerasa kamu di dalam kontrolnya dia lagi. Jangan sampai, karena dengan begitu perjalanan kamu nantinya akan lebih menyakitkan. Ingat, yang akan bertanggung jawab nantinya kalau kamu tertrigger lagi tetap diri kamu sendiri toh. Apakah kamu siap akan hal tersebut? Tapi kalau kamu siap, that's okay sih, sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman ya itu, aku hanya memberitahukan hal tersebut. Ingat, dia akan selalu bisa mempermainkan kamu secara tidak sadar. Jadi kalau kamu udah benar-benar mengambil kendali dalam hidup, berat memang seperti lost contact, langsung no, kita nggak perlu tahu lagi, that's it. Itu akan menjadi tamparan keras untuk dia, dan dia bakal butuh waktu. Jadi kalau kamu lakukan itu dan dia ngerasa sakit hati, kecewa, menjauh dari kamu dan gak berani menjawab apapun, that's it, pembelajarannya dia ambil benar-benar. Tapi kalau dia masih berusaha untuk bujuk kamu, hati-hati, itu berarti dia belum benar-benar belajar dari kesalahan dia. Tapi saat kamu bilang no, enggak, itu masing-masing, that's it. Kalau dia mundur, dia butuh waktu sendiri, that's it, biarkan dia. Artinya kamu benar-benar udah memberikan hal yang dia harus rasakan. Memang menyakitkan, mengecewakan, tapi itu harus dia rasakan. Karena mau gimana pun ya, perjalanan hidup bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi gimana juga kita menghargai kesedihan, kekecewaan kita sebagai pembelajaran. Karena kalau nggak ada kesedihan, kekecewaan, kita nggak akan berkembang, kita nggak akan terus mau beradaptasi dalam hidup, karena hidup selalu berjalan. Okay? Kamu menjadi sosok pembelajar besar yang membantu divine masculine juga belajar. Jadi biarkan dia ngerasakan itu, that's okay. Kecewa, sakit hati, let them be. Karena jujur aku pribadi pun aku ngelepasin divine masculine, aku biarkan dia mau ngelakuin apa aja, that's none of my business. Maksudnya kayak aku, ya udah, itu hidup dia, jalan hidup dia gitu. Dan jika dia kembali, dia ingin, sorry, aku punya batasan aku sendiri ya, dan aku memilih sekarang untuk sepertinya no gitu. Karena aku berpikir I'm happy, aku bahagia justru saat nggak sama dia. So untuk apa aku mempertaruhkan lagi kebahagiaan aku dan kembali ke masa lalu aku sih. Tapi kembali lagi, pilihan di tangan kamu ya, karena kamu yang menjalani hidup kamu. Okay, so aku harap kamu memilih yang terbaik dalam hidup kamu. Okay, that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.